Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah langsung disambut oleh beliau. Nah, ini sebenarnya buat saya juga berkah karena saya bertemu dengan seorang yang sudah lama saya kagumi, apalagi dengan sepak terjangnya dari awal berkat dunia musik sampai sekarang. Tadi saya ditelepon Om Wir, salah satu saudara saya juga, yang ada Kang Yuki dari Pas Band. Wah, saya bilang ngapain di Makassar? Katanya akan ke timur ya, Kang? Ya, mau ke Papua New Guinea. Papua New Guinea. Jadi, Yuki, Pas Band. siap. Waduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Yuki Arifin Martawijaya, nama lengkap beliau. Saya dulu, Kang, sempat tinggal beberapa tahun di Bandung. 90-an itu, 90-an tinggal di sana. Saya dulu sering lihat Kang Yuki dan Pas Band latihan di rumahnya Richard. Dan saya sering beli kaos di sana. Oh, gitu. Iya, Ya Kang. Allah. Masih ada beberapa di rumah. Tadi sempat saya bongkar-bongkar koleksi saya. Saya mau kasih lihat Kang Yuki bahwa saya punya nih. Wah. Ya. Tahun 93. Ya, 93, 94. Pas Band itu melepas satu Ya. album fenomenal yang Ya. judulnya For Through the Sun. Betul. Nah, isinya 4 lagu. 4 lagu saja. Utamanya Dogma. Hmm. Waktu itu sangat memasyarakat di teman-teman band, termasuk saya juga. Sangat mengagumi Pas Band dan menjadi lagu anthem di hampir semua festival musik. Nah, saya mau tahu nih dari kacamatanya Kang Yuki dulu, bagaimana sebenarnya terbentuknya Pas Band sih? Karena sebenarnya kan belum banyak yang tahu sebenarnya. Kami itu sebetulnya mulai berkumpul 91. 91. Ya. Kami semuanya band teman-teman yang sudah punya band masing-masing. Punya band masing-masing. Band punya band sendiri. Ya. Trisno juga aktif dengan bandnya sendiri. Terus Richard itu drummer Sahara. Drama Sahara, ya. Jadi kami berkumpul itu bukan untuk membuat band manggung seperti itu. Bukan buat manggung. Kita punya beberapa lagu yang kita bereskan di lagu sayang. Jadi kita berkumpul di rumah Richard bikin lagu, Ya. bikin lagu. Kita punya beberapa rangka lagu yang kayaknya keren kalau diberesin dengan Richard gitu. Ya. Karena dia itu kan memang punya taste yang berbeda ya. Dia itu komposer beat. Komposer beat ya. Iya, komposer Oke. beat. Jadi akhirnya sering main ke rumah Richard, latihan bikin lagu. Sampai kemudian akhirnya Richard mengambil keputusan ekstrim. Dia bilang begini, saya sudah keluar dari Sahara. Oh, wah, loh, kok gua pede ngeband sama lu? Gitu ya, Kang. Ya. Jadi akhirnya kami yang tadi cuma berkumpul-kumpul untuk bikin lagu, akhirnya jadi serius. Ya. Masa orang yang sudah punya karir jelas, punya kontak dengan perusahaan rekaman bandnya Sahara, berani ngambil sikap untuk serius bersama kita. Ya. Masa kita nggak berani gitu Ya. kan? Ya udah, akhirnya serius. Nah akhirnya itulah salah satu jalan yang membuat setelah keliling-keliling label ditolak dan sebagainya, akhirnya kami memilih jalan, yuk kita coba pakai indie label. Ya. Dan akhirnya inilah ternyata jalan pertama kita mertas perjalanan terbukanya karir kita. Karir. Nah, album itu terus terang di mana-mana kalau saya diajak ngomong sama teman-teman, kapan sih sebenarnya pergerakan independen musik Indonesia itu? Nah, itu dia. Saya selalu beranggapan bahwa inilah tonggak awal teman-teman musisi tidak lagi bergantung sama label-label besar itu, Kang. Dan terbukti itu kan ludesnya minta ampun. Saya masih punya kasetnya di rumah. Tapi udah nggak ada covernya, Kang. Oh, iya. Tapi masih ada kasetnya. Iya, Dan iya. saya juga menyimpan itu sebagai salah satu tonggak sejarah bahwa musik Indonesia ditandai, apalagi pergerakan independen, Iya. ditandai dengan rilisnya album itu. Itu membawa Pas Band sampai keluar. Ya. Ya. Nah, kemudian kita tahun 94 akhir kita masuk bikin lagi studio, bikin lagi lagu, kemudian masuk lagi album, jadi dari situ keluar lagu Impresi. Ya, Impresi. Beberapa lagu lah yang akhirnya juga nyangkut juga di telinga kuping para pendengar. Dari album itulah mulai akhirnya kita bisa nasional. Ya. Kenapa bisa nasional? Karena ternyata Akorus Musik Indo Melirik. melirik. Ini sebagai sebuah, wah ini emas ini. Iya. Ya. Jadi mereka nggak pernah menawar-nawar. Ya. Jadi tiba-tiba datang, kalian mau kontak bersama kami nggak? Boleh. Kalau kontaknya seperti apa yang kita inginkan, oh silakan. Waktu itu memang kontraknya luar biasa. Ya, jadi Ukuran Pas Band. ya udah Mas Ben luar biasa Ya. karena umumnya kan kalau kontrak itu perusahaan rekaman nawarin. Ya.
Ini draftnya, ini cara mainnya, aturannya. Gitu. Kalau ini langsung kamu maunya apa? Sih, kamu maunya apa? Ya udah, kami maunya gini. Ya udah, nggak masalah. Itu yang jarang kejadian sekarang. Ya, jarang sih. Nah, waktu itu menjadi satu band independen yang tiba-tiba dikontrak label sekelas Aquarius itu bagaimana sebenarnya perasaan waktu itu? Kami berpikir sederhana aja waktu itu, karena ternyata untuk jadi label indie itu kan mesti punya kantor yang benar, mesti punya pendataan. Jadi kantornya nggak benar dulu? Iya. Waduh. Pendataan yang benar, ngecek penjualan, ngecek promosi, itu kerjaan capek. Jadi kesemangat aja bahwa ini dirilis aja. Ya. Jadi kami sampai ada satu masa yang kami bagi tugas keliling toko-toko kaset, lihat ada kaset pas band. Boleh saya pasang posternya? Siapa kamu? Ini saya ada di situ. Oh, ini artisnya, dia udah pasang poster. Iya. Mempromosikan album. Ternyata kerjaan yang memang ternyata menyebalkan gitu, bukan musisi. Benar. Jadi kayak uang kelontong jadinya. Jadi setelah dapat tawaran Aquarius untuk jadi dikontrak dengan penuh, semua perdagangan, penjualan semua dicek oleh Aquarius, bertanggung jawab oleh Aquarius, ya udah kami senang. Itu yang salah satu yang menyebabkan pas band akhirnya bisnis panggung dan Beastie Boys dan Foo Fighters. Waktu itu. Ya, dengan Foo Fighters, dengan Beastie Boys, dengan Sonic Youth. Ya. Betul. Itu pengalaman mau yang bagus memang. Ya, dan kami punya pengalaman luar biasa di situ. Ya. Cuma karena saya melanggar etika pertunjukan, akhirnya kami tidak jadi dibawa tur ke Amerika. melanggar etika pertunjukan. Mungkin saking semangatnya ya kan. Nah, setelah itu pas band merilis beberapa album dengan label Aquarius yang sama. Terhitung Innocentiation, Individuality dan lain-lain. Iya, betul. Tonggak berikutnya dari band yang bernama Pas adalah pada saat berkolaborasi dengan Tere. Itu luar biasa sekali. Itu luar biasa. Nah, sempat kemarin kan saya cek IG-nya Pas Band. Lagu itu yang jadi back sound pada saat video itu yang mana Kang Yuki tanda kutip pamit sementara lagi dari Pas Band. Apa itu ada korelasi, ada hubungannya? Emang pakai lagu itu hidup ini hanya sementara? Itu kemarin itu memang saya ambil setelah saya ikut kerja ini agama. Ya. Saya merasa bahwa saya ini terlalu banyak maksiatnya. Maksiat kebanyakan, tidak ingat Allah juga kebanyakan. Sepanjang hidup lebih banyak dosanya daripada berbuat baiknya. Setelah saya hijrah 2007-2008 saya cari-cari agama. Saya akhirnya ngerti sholat, ngerti Al-Quran, dikit-dikit senang pada hadis-hadis dan sebagainya, kisah-kisah. Tapi saya dengan tambahnya pengetahuan dan nilai-nilai agama, kayaknya nggak mungkin saya membayar hutang masa lalu saya. Hutang masa lalu. Kalau saya cuma sekedar sholat saja. Kalau saya cuma sekedar baca Quran saja. Saya ini dulu kalau ditamsilkan itu diandaikan ya. Diandaikan itu seperti saya orang yang dulunya main ke kampung A, nempukin jendela orang lain rusak pecah, pindah ke kampung B, rusak pagar orang lain, terus datang ke kampung C, bongkar mobil orang lain, terus tiba-tiba saya bilang saya hijrah. Lalu gimana tanggung jawab dulu? Jadi saya berpikir sampai ke situ. Saya mau bilang apa nanti kalau kemudian tiba-tiba Allah panggil, kemudian Rasulullah bertemu, saya mau bilang apa gitu? Masa kamu sudah hijrah, maafkan saya, beres? Mungkin nggak beres gitu. Kemungkinan besar tidak beres karena maksiat saya kebanyakan. Ya, jadi saya harus ambil sebuah langkah yang lebih dari sekedar sholat, sekedar zikir, sekedar Al-Quran, sekedar baca hadis. Dan ternyata akhirnya saya diketemukan dengan usaha pemasaran agama, usaha untuk memasarkan agama. Oke. Dengan cara Kang Yuki sendiri. Jadi ada sebuah program yang namanya Huruj Allah. Kemudian itu kerjanya memang yang programnya pendek-pendek, ada 3 hari, ada 40 hari, ada 4 bulan dan sebagainya. Kemudian saya mendaftarkan, saya ikut dulu ya 3 hari sampai ngerti, oh ini kerjanya begini. Setelah ngerti cara kerja itu, saya ikut coba program yang agak naik lagi 40 hari, oh begini. Kemudian saya coba belajar yang sesungguhnya 4 bulan kerja dakwah.
oh ini kerja itu bisa seperti ini mungkin bisa membayar masa lalu saya, hutang-hutang masa lalu saya. Nah, saya waktu itu akhirnya mengambil keputusan, saya kumpulkan teman-teman di Pasben, saya izin. Tahun berapa itu Kang tepatnya? 2000 berapa? 17. Ya, 2017. Ya. Saya izin buat teman-teman, saya mau cuti dulu 6 bulan. Ya. Kenapa harus 6 bulan? Karena saya 4 bulan ada di luar negeri. Ya. Untuk belajar ambil sanad dakwah. Ya. Mengambil sanadnya kerja dakwah ini. Jadi berkata saya ke sana. Nah, 4 bulan ini saya tidak larang Pasben, silakan manggung. Ya. Mau dengan siapa saja silakan. Mau beberapa pilihan terus vokalis bagus yang mungkin bisa menggantikan saya, termasuk Ibu Rosemary, terus kemudian Husen, Alatas, beberapa vokalis. Silakan tawarkan pada IO yang mengundang. Mau nggak vokalisnya bukan Yuki? Ternyata banyak yang mau. Banyak yang mau. Banyak yang mau. Ya. Nggak apa-apa lah Yuki nggak ada juga. Yang penting jalan gitu. Ya udah, mereka tetap jalan. Saya hanya belajar lagi, mengambil cara kerja dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi ini memang adanya di India. India. Di India. Di sanalah kalau kita bilangnya Masih ya, Masih itu guru besarnya ya. Guru besar yang mengembalikan ke dakwahnya Rasulullah SAW, mengembalikan ke sistem Ansor dan Muhajirin zaman Rasulullah SAW. Ya. Yang membuat Islam menjadi 60 tahun dunia pertiga dunia itu bisa jadi Islam karena kerja ini. Ya. Nah, inilah yang saya ingin ada di usaha itu gitu. Akhirnya izin ini kelanjutan berlarut-larut. Selesai dari India, saya minta izin lagi 4 bulan ke Tali Abu. Tali Abu ini Ternate ya. Tahun berikutnya. Tahun depan, tahun yang setahun ini saya minta izin lagi. Saya minta izin lagi untuk berangkat ke Papua New Guinea. Ini ya, ini informasi Kang Yuki lagi apa namanya? Singgah sementara ke Makassar, sebentar akan lanjut lagi ke Papua. Ya. Oke, Kang. Jadi kami ini teman transit aja di sini karena kapalnya ada 5 jam sih, lumayan bisa jalan-jalan. Tujuannya adalah ke Jayapura. Jayapura nanti kami mengurus surat-surat penyeberangan untuk dapat surat Papua New Guinea, visa di sebagian diurus Jayapura. Jadi kami di Jayapura, kalau keluar visanya cuma untuk 2 bulan, kami kerja 2 bulan di sana. Tapi kalau ternyata visanya bisa keluar 4 bulan, ya kami 4 bulan di sana. 4 bulan. 4 bulan. Padahal Pasben baru saja melepas album baru dan kabarnya kan akan menggelar tur kembali. Jadi terpending lagi. Ya. Jadi tur yang seriusnya, seriusnya dibuat di set betul-betul memang nggak bisa dilaksanakan. Ya. Tapi saya nggak khawatir karena ternyata jadwal yang masuk banyak. Jadi jadwal yang masuk banyak. Lumayan lah, saya lihat jadwalnya banyak. Saya bilang ke manajer saya, tolong tawarkan kepada IO itu, mau nggak bukan Yuki yang nyanyi, mau nggak? Ternyata banyak yang mau. Oke, akhirnya yang terpilih menjadi pengganti sementara adalah vokalis Rosemary. Iya, vokalis Rosemary. Oke, menurut Kang Yuki, dia itu seperti apa ya? Iing itu vokalis yang cerdas karena memang dia punya kemampuan nyanyi bagus di semua tekanan suara dan rocker. Jadi bukan penyanyi pop ya, yang bagus di semua tekanan suara, tapi penyanyi rock yang bagus di semua tekanan suara. Oke. Nyanyi rendah bagus, nyanyi tinggi bagus, nyanyi yelling bagus. Jadi satu lagi kelebihan dia adalah gitaris. Ya, bisa main gitar, jadi band bisa kebantu gitu ya. Jadi bisa ada back sound rhythm gitar dan sebagainya buat sound gitar itu bisa lebih gemuk. Iya. Dan itu tambah lagi, yang ini memang orang yang pintar ya, berkomunikasi dengan orang dan sebagainya. Somber ya, istilahnya kalau orang Makassar sini kan somber. Bisa kemana-mana, bisa ngobrol enak gitu, terima orang-orang. Oke. Itu saja catatan buat Kiki ya namanya ya. Iya. Buat Iing. Oke. Kemarin panggung terakhir kami bersama Pasben, saya manggung bersama Pasben tanggal 12 kemarin. November ini. Sekaligus memperkenalkan. Saya nyanyi setengah pertunjukan, setengah panggungnya, pertunjukannya Iing nyanyi. Saya memperkenalkan nanti ke depan, saya minta libur 4 bulan, nanti beliau yang ganti. Oke, kita berikan semangat untuk Iing. Nah, yang juga cukup mengejutkan banyak orang, ternyata selain merubah beberapa penggalan lirik lagu Pasben,
Kang Yuki itu juga melaksanakan dakwah di panggung. Ya, jadi Ya. pertama adalah kegembiraan. Ya. Saya merasa gembira Islam masuk ke dalam hati saya. Terus Allah kasih anugerah yang luar biasa. Saya dikasih kenikmatan sholat, saya dikasih kenikmatan zikir, saya dikasih kenikmatan tahajud, saya dikasih kenikmatan banyak perkara yang luar biasa nikmatnya, mengalahkan nikmat lain di seluruh kehidupan saya. Saya kini mengajar kenikmatan ini orangnya. Ya. Dengar kabar kalau obat-obatan itu enak, Ya. nikmat, wah cobain. Dengar kabar kalau punya motor sport itu dengan lari Keren. 180 tuh katanya nikmat, cobain. Gitu, ya. Kalau punya mobil sport lari jalan tol 240 km per jam itu katanya asik, cobain. Ya. Saya senang orang yang mencoba segala kenikmatan dunia, sampai ke perkara yang haram-haram saya cobain. Dan ternyata memang kenikmatan manusia itu takdirnya memang ada dalam agama. Jadi kenikmatan manusia itu nggak berlimit dalam agama itu. Sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Tapi ketika diulang, nikmatnya berbeda. Diulang lagi, nikmatnya berbeda. Terasa Diulang kurang lagi, terus ya Kang? Luar biasa. Nggak pernah, hampir nggak pernah ekstase gitu, hampir nggak pernah. Orgasme itu selalu seakan dapat, tapi ini bisa lebih hebat lagi. Ya, Masih masih kurang gitu. Ada sebuah rasa yang amaze atau apa ya namanya ya, yang cocok apa ya katanya. Jadi saya sempat bilang begini pada guru saya, gimana kan rasanya nikmat agama? Saya bilang nikmat agama ini pasti bukan urusan dunia, ini pasti urusan akhirat, dan ini pasti bocoran akhirat. Karena saya ini orang yang bisa menceritakan kenikmatan versi apapun. Ya, termasuk dengan lirik. Ya. Ya. Saya sama nulis lirik, jadi saya bisa menceritakan Oke. dengan bentuk puisi rasa nikmat yang saya dapatkan. Misalnya, bagaimana rasanya nikmat naik mobil 240 km per jam. Saya ceritakan mesin menderu, masuk gigi 1, masuk gigi 5, tiang listrik seperti seperti suatu bayangan yang nggak bisa ditangkap. Iya. Seperti itu nikmatnya kecepatan. Nah, tapi ketika coba ceritakan nikmatnya ini, saya bilang saya nggak bisa ceritakan, nggak ada dalam memori saya. Iya. Ini pasti nikmat ini adalah nikmat surga. Wah. Karena nggak bisa diceritakan nikmat itu dan gimana kata apa yang cocok untuk menceritakan nikmatnya itu gitu. Ya, itu ya. perkara ini agama. Nah, perkara ini agama lah yang saya ingin selalu bagikan pada orang-orang. Jadi kalau orang lain senang mendakwahkan agama dengan pasal, dalil, hukum, saya bukan orang yang belajar di pesantren, saya bukan ustadz, saya juga bukan penghafal dalil-dalil yang baik. Saya cuma menceritakan experience saya dalam agama. Ini luar biasa. Ambillah, sayanglah kalau nggak diambil. Gitu cuma itu aja. Nah, itu yang coba diceritakan Kang Yuki ini di album baru. Ya, termasuk di album baru. Ya. Album baru ini ada satu lagu judulnya Sesungguhnya. Ya. Itu lagu saya minta maaf pada istri dan anak. Minta maaf kepada istri dan anak-anak. Yang biasanya istri anak yang minta maaf sama bapaknya. Jadi bertahun-tahun saya ini tersilaukan oleh segala perkara ragawi saja. Ya, ragawi ya, dan duniawi. Ya. Jadi saya berusaha bertanggung jawab sebagai seorang suami, seorang bapak untuk kepenuhan duniawi anak-anak dan istri. Ya. Saya belikan pakaian yang terbaik buat istri, belikan pakaian terbaik buat anak-anak. Saya belikan mainan-mainan termahal untuk anak-anak. Saya belikan kendaraan terbaik buat istri. Saya dandani istri dengan sepatu buatan mana, tas buatan mana, uang jajan yang cukup untuk arisan, bersosial dan sebagainya. Nah, akhirnya istri dan anak saya tercandukan di dalam kebahagiaan duniawi. Tercandukan dalam kebahagiaan duniawi, akhirnya mereka tidak bisa menangkap kebutuhan rohani mereka. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani mereka tumpul. Mata hatinya tumpul, mata batinnya tumpul, kebutuhan rohani. Dalam kebutuhan rohani dalam dunia agama kita disebutnya ada 2 perkara besar. Ya. Itu adalah mimah dan zauh. Zauh. Ya. Itu bukan jauh ya, tapi zauh. Mimah itu adalah keinginan. Ya. Dan zauh itu perasaan. Ya. Jadi manusia ini punya keinginan yang berbeda.
zohirnya, Ya. lahiriahnya, dan punya perasaan yang berbeda antara ruhnya dengan jiwanya. Contohnya gini, aduh gak enak di perut nih. Itu perasaan tidak enak. Kenapa ya? Oh, saya pengen makan. Saya belum makan tadi malam, punya keinginan untuk makan. Perasaan tidak enak dari perut, timbul pengen makan. Nah, ini kebutuhan ragawi. Ya. Tapi kita nggak pernah tangkap lonely-nya hati. Ya Allah. Kesepiannya Kesepian hati hati, manusia karena jauh dari Allah. Terus merasa tidak punya tempat bergantung, tidak punya tempat bermanja-manja. Ruhani ini selalu ingin bermanja-manja dengan Sang Penciptanya. Ya. Si ruhani ini punya keinginan untuk selalu dekat dengan Sang Penciptanya. Nah, ini keinginan disebut nimah, dan perasaannya disebut saum. Karena saya bertahun-tahun memuliakan istri dan anak-anak dengan versi duniawi, maka mereka semua Tumbuh. lapar duniawi saja. Tumbuh dan tapi lapar terhadap Duniawi kan, duniawi kan makin hari dikenyangi makin lapar. makin lapar. Ya, ya. Hari ini beliin sepatu Nike yang harus 1 juta. Tiba-tiba keluar Yang baru lagi, sepatunya 1,5 juta. Ya. Ini lebih keren. Ya, itu lah duniawi. Hari ini beliin BMW 318 yang paling baru. Tahun depan, ini tahun saya 520 lebih bagus. Wow. Ya, jadi begitulah duniawi. Nggak pernah mengenyangkan. Ya. Nah, Tapi sebenarnya membangun perangkap sebenarnya. iya, membangun perangkap. Iya, iya, iya. Membangun perangkap akhirnya istri terbuai dengan kebutuhan uang, kebutuhan pakaian, kebutuhan ini, kebutuhan anak pun lagi gitu. Kebutuhan motor baru, motocross baru, helm baru, sepatu motocross baru, sebagainya. Gitar baru, apa itu sebagainya. Setelah ngerti agama, astagfirullahaladzim. Ternyata saya sudah membunuh keinginan ruhaninya anak dan istri. Ternyata saya sudah mengabaikan perasaannya ruhaniah anak dan istri saya. Alhamdulillah. Akhirnya saya bikin lagu, maafkan aku yang telat, yang terlambat memahami nimah jiwa kalian. Itu lagu judulnya sesungguhnya Sesungguhnya. di album terbaru Pas Band. Maafkan aku yang telat pahami nimah jiwamu untuk bahagia yang sesungguhnya. Sudikah engkau ampuni jiwaku yang telat pahami zabuh jiwamu dari bahagia yang sesungguhnya. Nah, setelah saya hijrah, saya tawarkan ada kebahagiaan lain di balik ini semua. Coba kita belajar sama-sama, kita belajar zikir sama-sama, rasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, nikmati kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, rasakan dekapannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan contek apa-apa yang dalam Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sudah mencontohkan semua yang beliau kerjakan adalah apa yang dicintai oleh Allah. Nah, setelah mengenalkan ini pada istri dan anak, alhamdulillah mereka terperbaiki ruhaniah. Gitu ya. Perjalanan saya itu sebetulnya gitu Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman Pas Band itu sangat mendukung ya. Sangat Awalnya memberikan. Kaget awalnya sok. Jadi melihat saya tiba-tiba berubah, tiba-tiba dandan berubah, tiba-tiba kebiasaan berubah, Ya. tiba-tiba senang bolak-balik masjid. Kadang-kadang bawel sedikit. Ayo atuh sholat. Sholat. Ada teman-teman yang lu mah sholat baru juga udah bawel gitu ya. Nah, tapi itulah ya. Memang ada rasa kayak kita nih belum pernah minum kopi kampung buatan Rumah Lamduk. rumah Lamduk. Minum. Iya. Terus enak banget. Lur, atau bahasa Sunda kan lur biasanya. Lur, ayo udah minum. Ayo teman-teman, kita minum kopi di Lamduk. Ayo cobain dulu. Gitu. Iya. Ada rasa ingin berbagi. Sama agama juga begitu ternyata. Begitu dikasih nikmat oleh Allah, ya Allah nikmat banget ini sholat. Ayo teman-teman, kita sholat sama-sama ke masjid. Nah, ternyata ceritanya akan lain. Kalau nawarin kopi, orang dengan mudah ikut serta minum kopi. Tapi kalau diajak ke masjid, biasanya langsung marah. Lu baru sholat aja lu ribut tuh bawel lu. Gitu. Tapi sebenarnya itu susah loh, Kang. Iya. Susah. Saya pernah, ini bukan riset atau apa. Ini saya yakini karena saya mengalami. Paling susah itu ngajak orang itu ya sholat pertama. Kedua itu berhenti dari
rokok. Itu susah sekali ternyata. Oh, iya, betul. Dua itu ya, Kang ya. Nah, jadi alhamdulillah saya dikasih nasihat oleh guru saya di India. Beliau katakan, untuk perkara agama bukan mulut yang bicara, ya, tapi akhlak yang bicara. Contoh. Oke. Terus muliakan orang yang akan kita ajak. Muliakan orang yang akan kita ajak gitu ya. Bukan dihinakan. Tidak dihinakan. Tidak dihinakan. Okay, lu gak sholat lu, kapan lu masuk surganya, lu gila lu, kan? Bukan gitu. Tapi di masjid saya mau bikin gorengan buat minum kalian dan makan kalian. Ikut yuk. Jadi, luar biasa. Jadi memuliakan. Oh iya, saya akan dikasih kopi, dikasih nyaman, dikasih rokok, dikasih gorengan, asal mau ikut ke masjid. Itu jauh lebih menyenangkan buat mereka. Daripada kamu nggak sholat, kamu gila nih, kamu nggak tahu neraka nanti kayak apa, nggak, bukan begitu gitu. Biarkan hasrat itu tumbuh dari hal yang paling menyenangkan buat mereka. Misalnya para perokok yang suka nongkrong di pinggir jalan, gitar-gitaran, mabok-mabokan, tawarkan, ayo kita merokok di masjid. Wah, ngerokok di masjid. Ya, masjid bisa ngerokok. Halaman gitu. Bisa ngopi. Biarkan mereka ngopi. Biarkan mereka dulu mau merokok, kita sholat. Biarkan mereka. Nanti kita ajak lagi besoknya, Nanti udah hari ketiga, hari keempat, nggak mungkin nggak ikutan. Iya. Wudu, betul. Ya begitulah trik dakwahnya dan diarahkan kepada kami. Nah inilah memang butuh kesabarannya. Ya. Butuh kesadaran dan butuh istighfar, karena jangan-jangan dulu saya seperti itu, diajak nggak mau ikut. Kesadaran dan kesabaran. Karena mengajak kebaikan itu susah. Iya betul. Ngajak yang macam-macam itu gampang. Nah, sampai kapan di Papua rencananya, Kang? Kami masuk bulan ini, kerja kami dihitung dari mulai tanggal 17 November. Nanti kami keluar lagi pada 17 Maret. Ya. Dari Papua New Guinea. Nah, kalau ada pendengar hadap-hadapan yang pengen gitu lebih dekat dengan Kang Yuki, termasuk dengan gerakan-gerakan ngajak-ngajak kebaikan, itu menghubungi kemana? Nah itu persoalannya, saya udah nggak pakai HP, saya udah pakai Instagram, saya tidak pakai lagi media komunikasi yang memudahkan orang. Jadi gerakan ini sekarang, gerakan yang saya ikuti ini udah ada di 247 negara. Wah, 247 negara. Ada masjid pusatnya di setiap negara, di setiap provinsi ada masjid provinsi, tingkat provinsi. Di Makassar di mana? Di Makassar di jalan apa, saya lupa deh, karena belum pernah ke masjid Makassar. Ya, teman-teman yang di Makassar. Iya. Silakan datang ke kota-kota di mana tempat Anda tinggal. Tinggal tanya saja, ini gimana jemaah yang suka khuruj, gimana jemaah yang suka 3 harian. Nah, karena kami ini sebetulnya tidak diajarkan untuk punya nama. Oleh guru kami. Bilang saja bahwa ini masjid orang muslimin. Semua orang muslim boleh masuk, mau penjahat, mau perompak, mau pejabat, mau polisi, mau tentara, semua bisa duduk bersama-sama. Jadi kalau di Bandung itu kami di Cingisen, kalau di Jakarta itu di Kebonjeruk, kalau di Jawa Timur ini ada di Madiun, di Temboro, tempat pendidikan kami. Itulah tempat kami belajar di sana, dan sebagian tempat untuk mendaftarkan diri. Belajar, datang, ikut nyemplung, daftar, kemudian nanti dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan tenaga kerja seperti ini. Jadi kalau saya 4 bulan ini, sebetulnya kalau mau jujur, yang berdakwah itu bukan saya, karena ada 2 ulama di dalam rombongan. Dari 6 orang ini ada 2 orang ulama. Yang kerja itu sebetulnya mereka. Ulama 2 orang ini yang bekerja, memikirkan umat, gimana cara berdakwah masuk kampung ini, gimana caranya pendekati, gimana. Saya ini orang biasa-biasa, dia punya pengalaman pesantren, dia punya pengalaman. Apa untungnya saya ikut ini? Saya ikut gaya hidup ulama. Seperti itu. Ikut gaya hidup. Buat saya masih setengah kerja. Ya. Saya cuman masuk ikut dalam rombongan, agar saya bisa ikuti gaya hidup ulama yang saya support untuk dakwah. Yang tadi juga Kang Yuki bilang, paling gampang itu mempengaruhi dengan cara memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, utama buat keluarga dulu ya, Kang betul, Yuki ya. Betul. Nah, terima kasih Kang Yuki, dan saya juga secara pribadi selalu mendoakan Kang Yuki dan keluarga. Amin ya Allah. Dan saya merasa sangat bersyukur juga, merasa bahwa inilah
jalan hidup saya bertemu dengan Kang Yuki dalam amin. kondisi sehat. Amin. Alhamdulillah. Amin. Semoga sehat terus ya Kang Yuki ya. Amin. Amin. Dan semoga apa yang diceritakan juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali keluarga dalam kondisi sehat. Amin. Dan pas juga bisa jalan. Betul. Doakan kami. Ya, masih bisa kembali nanti setelah 4 bulan kembali ke keluarga, kembali ke Pasben. Kemudian bisa mudah-mudahan Pasben bisa bikin lagi album yang lebih religi lagi. Nah, itulah seorang Kang Yuki dengan segala macam kesederhanaan. Setelah dulunya itu wow kiri kanan. Dan satu yang saya suka Kang Yuki, saya juga sempat lihat ada statementnya. Ini bisa jadi semacam tagline, dakwah itu bukan hanya ceramah. Ya, kita harus ikuti dan kita harus contoh kebaikan-kebaikan dari Kang Yuki ini. Semoga kita masih jauh, saya dari baik, masih jauh lebih baik. Semoga kita mendapatkan hidayah dari nonton ini, dari nonton video ini, dan saya yakin karena kita juga berdua berniat baik juga memberikan cerita-cerita yang semoga menginspirasi Kang Yuki ya. Amin. Terima kasih Kang Yuki. Sama-sama. Boleh saya cerita sedikit? Boleh. Siap. Ada perkara penting di dalam diri kita ini. Ini guru saya yang saya tempelkan terus ingatannya baik sekali, nasihatnya simpel sederhana. Manusia itu terdiri dari 3 rongga. Yang pertama rongga perut, isinya makanan minum. Manusia akan takut kehilangan makanan minum, takut lapar, takut sakit dan sebagainya. Yang kedua adalah rongga kepala, tempat pengalaman kehidupan, tempat ilmu-ilmu bercokol atau tertanam ya. Manusia takut kehilangan ilmu, takut kehilangan kebodohan, takut dipermalukan dan sebagainya. Maka ini dipenuhi oleh ilmu. Tapi manusia zaman sekarang banyak yang lupa. Ada satu rongga yang sangat penting, itu rongga dada, di mana di situ ada kolbu dan iman. Kolbu dan iman. Inilah yang berharga di akhirat. Hari ini kita mungkin nggak melihatnya, tapi nanti di akhirat ini berbicara banyak. Kolbunya makin penuh dengan imannya, maka pintu surga semua terbuka baginya. Tapi kalau kolbu ini kosong, maka semua perjuangan kita di dunia, makan minum kita tidak akan bermanfaat. Isi ilmu-ilmu dalam kepala kita akan jadi manfaat. Kita akan terjerumus ke dalam jahanam yang luar biasa panas dan menyiksa. Nah, yang dilihat oleh Allah adalah kolbu dadanya apakah sesak dengan iman atau tidak. Apakah sesak dengan iman atau tidak? Sesimpel itu sebenarnya. Cuman kadang kita tidak menjadikan itu sebagai sebuah prioritas. Prioritas. Ya, mudah-mudahan kita semua dikasih kesempatan oleh Allah tidak hanya mengisi perut kita dengan makanan minum saja, tidak hanya mengisi kepala dengan ilmu dan pengalaman kehidupan, tapi kita berusaha keras untuk memasukkan iman ke dalam kolbu dan dada kita, sehingga kita bisa seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Presiden Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua pintu surga memanggilnya. Ya, inilah yang mudah-mudahan doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan, amin. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat sampai ke tujuan. Amin. Demikian pendengar hadapan Kang Yuki, kita doakan sama-sama ya. Amin ya Allah. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rumah Lamduk dan Dokter Fadli. Dokter Ananda. Dokter. Kita akan ketemu di sini sampai nanti pulang beberapa bulan lagi ke depan. Saya akan lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu di benar. Oke. Amin. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.